Elemen masyarakat ini menilai bahwa penyelewengan dana akan berakibat buruk pada pelayanan kepada masyarakat. PDAM Indramayu ini ya bukan rahasia lagi lah bahwa ada pelayanan yang buruk, airnya itu nggak keluar, kemudian airnya itu keruh, ngicir, gatal, banyak lagi deh persoalan-persoalan PDAM Indramayu ini. Dan per video ini dibuat belum ada itu namanya tindakan daripada Bupati Luki Hakim yang begitu konkret. Justru dia lebih mengutamakan klarifikasi buat video soal penurunan tulisan alun-alun Puspawangi, Indramayu bermartabat di beberapa desa. Hal-hal yang saya rasa kan nggak perlu divideokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di segmen Opini Reang. Segmen Opini Reang kali ini kita akan ngebahas terkait dengan PDAM Kota Cirebon yang diterpa isu korupsi. Nah, mungkin kalian akan bingung dengan judul saya yang video kali ini. Ya, nggak usah bingung, sebenarnya ini akan saya kaitkan antara isu korupsi yang terjadi di PDAM Kota Cirebon dengan PDAM Kabupaten Indramayu yang saat ini belum ada sikap dan keputusan dari Bupati dan Wakil Bupati Indramayu. Oke, kita ngebahas dulu apa yang terjadi di PDAM Kota Cirebon. Nanti kita akan kaitkan dengan PDAM Kabupaten Indramayu, dan ini menjadi isu bersama dan keresahan masyarakat Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu itu sama karena ya di video sebelumnya ada juga orang Kota Cirebon juga menyampaikan hal tersebut di YouTube saya ini. Oke, kita bahas dulu terkait dengan dugaan korupsi yang terjadi di PDAM Kota Cirebon. Jadi pada 4 hari yang lalu itu muncul ke publik, ke pemberitaan bahwa ada dugaan korupsi senilai 3,8 miliar yang diduga dilakukan oleh staf keuangan PDAM Kota Cirebon. Nah, aksi demonstrasi itu bertemakan Cirebon Petang yang digelar oleh beberapa elemen masyarakat nih. Yang pertama ada Paguyuban Masyarakat Cirebon atau PAMACI, kemudian LSM Gapura, kemudian Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, kemudian LPKSM Aljabar, dan LSM Batara, dan PMII. Nah, dalam aksi tersebut, dari gabungan LSM tersebut menuntut bahwa harus ada pertanggungjawaban direksi berhubungan dengan bidang keuangan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan mundur dari jabatannya. Oke. Dan kemudian meminta agar aparat hukum bertindak tegas. Dalam bagian dari Gerakan Cirebon Petang Jilid 1 ini, kami ingin memastikan tata kelola pemerintahan dan perusahaan daerah lebih transparan dan lebih bebas dari praktek korupsi. Aduh, ada paket lagi nih, iklan dulu deh. Oke, jadi dari isu dugaan korupsi PDAM Kota Cirebon ini dari elemen masyarakat ini menilai bahwa penyelewengan dana akan berakibat buruk pada pelayanan kepada masyarakat. Oke, ini waktunya kita akan mengaitkan dengan PDAM Tirtadarmayu Kabupaten Indramayu. Mengapa hal yang terjadi di Kota Cirebon ini bisa juga sangat mungkin terjadi di PDAM Tirtadarmayu Kabupaten Indramayu. Nah, ini saya akan bacakan terlebih dahulu komentar daripada salah satu masyarakat atau warga Kota Cirebon ya, yang masuk di komentar di YouTube. Di Cirebon Kota juga, tarif PDAM naik bikin kaget mulai Januari 2024. Rasanya berat banget. Nah, oke, kalian bisa menilai sendiri dari sini apa keterkaitan tersebut. Yang pertama adalah PDAM Tirtadarmayu Kabupaten Indramayu, atau kita nanti sebutnya PDAM Indramayu, itu menaikkan tarif pada tahun politik ya, pada Pilkada 2024 tahun lalu. Dan itu banyak kesaksian masyarakat menilai bahwa ini nggak masuk akal nih ketika kenaikan tarif itu begitu besar ya. Kita ambil contohnya aja yang sederhananya, biasanya dia itu 35.000, kemudian bisa jadi 100.000, yang ratusan ribu itu bisa naik 2 kali lipatnya, dan hal itu kan tidak masuk akal karena mereka menilai bahwa penggunaan daripada air PDAM-nya itu ya terhitung juga gitu setiap harinya. Ada yang hanya PDAM itu hanya digunakan untuk mandi, selebihnya nyuci itu dari air sumur, dan banyak lagi lah kesaksiannya. Ya pola itu kan
sangat sederhana sebenarnya yang ada di pikiran masyarakat itu. Setiap harinya dia melakukan aktivitas yang sama, kalaupun ia berlebih, itu kan tidak mungkin signifikan. Ketika ada kenaikan tarif dari 35 ke 100 itu, ini contohnya ya, itu kan sudah sangat berlebihan gitu kenaikannya. Dan itu patut dipertanyakan. Kemudian selain tarif ya, kemudian pelayanan juga. Di sini juga statementnya menilai bahwa adanya penggelapan dana ataupun yang kita sebut dengan korupsi itu ya bisa berimbas kepada pelayanan kepada masyarakatnya itu sendiri. Di PDAM Indramayu ini ya bukan rahasia lagi lah bahwa ada pelayanan yang buruk, airnya itu nggak keluar, kemudian airnya itu keruh, ngicir, gatal, banyak lagi deh persoalan-persoalan PDAM Indramayu ini. Dan per video ini dibuat belum ada itu namanya tindakan daripada Bupati Luki Hakim yang begitu konkret. Justru dia lebih mengutamakan klarifikasi buat video soal penurunan tulisan alun-alun Puspawangi, Indramayu bermartabat di beberapa desa. Hal-hal yang saya rasa kan nggak perlu divideokan. Buat aja gitu keputusan yang konkret soal PDAM Indramayu, misalkan mecat Dirut PDAM Adi Setiawan yang sudah menyengsarakan masyarakat Indramayu. Ini sudah terbukti loh. Kalau kalian nggak percaya silakan datang lagi di video saya terkait dengan PDAM, terkait dengan pemecatan, terkait dengan adili Dirut PDAM Indramayu. Ini kan produk daripada mantan Bupati Indramayu sebelumnya, Nina Agustina, yang sudah menyengsarakan masyarakat. Oke, kita balik lagi ke pembahasan soal Dirut ataupun PDAM Kota Cirebon ini. Di aksi demonstrasi tersebut, aksi massa ini menuntut agar persoalan korupsinya itu diusut oleh penegak hukum, dan ya mereka meminta bahwa direksi itu kalau bisa mundur deh gitu dari jabatannya, karena ini sangat mencederai banget kan perusahaan daerah gitu. Nah, di sisi lain juga Indramayu mengalami hal yang sama nih. Ketika Komisi 3 DPRD Kabupaten Indramayu itu mengundang Dirut beserta direksi-direksi lainnya yang hanya diwakili direksi teknis lah gitu. Alasannya sakit tapi tidak ada surat keterangan dari dokter yang untuk disampaikan ke Komisi 3 gitu. Terus berulang kali Komisi 3 meminta agar supaya PDAM Kabupaten Indramayu itu menyerahkan laporan keuangan neracanya gitu loh. Tapi tidak diserahkan juga. Ini kan yang menjadi tanya-tanya. DPRD itu lembaga pengawas loh yang mewakili kita-kita yang di masyarakat ini. Ketika DPR aja minta itu tidak diberikan, apalagi kita sebagai masyarakat sipil ya yang di luar dari itu. Ini menjadi ironi sekali nih. Dan kita kalau mengutip dari pernyataan PKSPD, ini kemungkinan besar Komisi 3 dengan Dirut PDAM Indramayu ini sudah ada kompromi politik nih. Ya jangan salahkan kami kalau kami sudah menilai sejauh itu, karena dari 1.300 pengaduan masyarakat atau bahkan lebih terhadap tarif PDAM yang mahal, pelayanan dan lain sebagainya itu tidak konkret diselesaikan oleh Komisi 3. Sampai hari ini kita nggak tahu kejelasan dari itu, dan terkesan hal tersebut dibiarkan menguap begitu aja gitu. Ya publik kita, masyarakat tidak berdaya dong ketika kita sudah menuntut, sudah bersuara di sosial media, Pak Bupati tolong dipecat Dirut PDAM Adi Setiawan yang sudah merugikan menyengsarakan masyarakat, tidak terlepas daripada kontribusi mantan Bupati Indramayu Nina Agustina. Makanya di video sebelumnya juga saya membuat tagline adili Dirut PDAM Indramayu, adili Nina Agustina. Karena kaitannya itu ya, kesimpulannya sangat mungkin apa yang terjadi di Kota Cirebon itu terjadi juga di Indramayu. Tarif sama-sama mahal, pelayanannya juga ya mungkin di sana lebih baik lah gitu kan jika dibandingkan dengan Indramayu. Nah, kepedulian dari pemerintahan saat ini yang baru dilantik pada 20 Februari 2025 Luki Hakim dan Saifuddin ini masih belum terlihat daripada hari keberapa nih berarti 23, 8 tambah ini sudah sekitar 12 hari setelah dilantik, dan tidak ada keputusan yang konkret terhadap Dirut PDAM Adi Setiawan. Meskipun masyarakat sudah berbusa-busa ya menyuarakan melalui komentar di YouTube saya, di video-video sebelumnya, kalian bisa cek nanti atau mungkin saya kasih di deskripsi, dan kalian bisa mengikutinya dari awal sampai akhirnya di video ini. Oke? Dan
saya sih bisa mengatakan bahwa tidak ada kejelasan dari Komisi 3 dan Dirut PDAM Adi Setiawan itu adalah bentuk dari persekongkolan jahat yang kita tahu tidak ada penyelesaiannya dan hanya membuat menderita masyarakat karena tarif PDAM yang begitu mahal dan tidak masuk akal. Baru saja ketika saya ingin membuat video ini, ada komentar yang masuk juga, administrasinya 10.000 katanya. Itu kan luar biasa gitu loh. Administrasi untuk satu orang itu 10.000. Kalikan berapa rumah atau berapa PDAM yang dipasang di rumah-rumah. Kan PDAM juga punya datanya, pelanggannya ada berapa. Kalikan aja. Pendapatannya sudah puluhan miliar tentunya kan. Nah, terus kemudian PAD yang masuknya berapa? Saya lupa ya angkanya, tapi itu masih dinilai sangat dikit oleh Komisi 3 ketika dia membandingkan dengan PAD masuk dari PDAM Banyuwangi kalau tidak salah ya. Pokoknya di kota lain-lain lah bisa lebih besar daripada penyerapan PAD di PDAM Kota Indramayu ini. Saya nggak habis pikir ya, ini pertimbangan apa lagi yang perlu ataupun dipertimbangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Indramayu. Padahal saya sudah membantu mempertimbangkan. Yang pertama nih, kita ulangi lagi aja deh di video ini. Tidak ada transparansi dan akuntabilitas. Komisi 3 DPRD Indramayu itu meminta neraca dan meminta pertanggungjawaban dari Dirut PDAM itu nggak datang. Oke. Yang kedua, pada masa Pilkada 2024, Dirut PDAM itu melakukan kampanye terselubung terhadap Bupati Nina Agustina di Horgelis. Ketiga, soal pelayanan yang buruk nih. Airnya nggak mengalir, airnya keruh, airnya gatal-gatal. Oke. Yang keempat mungkin ya, tarif PDAM yang naik tidak masuk akal gitu. Ya nggak masuk akal lah itu. Pokoknya ada 3-4 poin itu. Balik lagi, ketika kita menilai bahwa ini nggak bisa ditoleransi lagi dari ini, profesionalisme juga nggak ada gitu kan. Dari keempat poin yang saya berikan ini, mungkin yang nonton video ini juga bisa menambahkannya. Ya sudah sangat cukup dan sudah sangat beralasan untuk memecat Dirut PDAM Adi Setiawan dan adili mantan Bupati Indramayu Nina Agustina karena sudah menyengsarakan rakyat. Gitu. Kepentingan kita kan sama di sini. Masyarakat pengennya sejahtera dan PDAM Indramayu itu tidak membebani masyarakat gitu loh. Kalau begini adanya, nah tapi poin yang samanya juga pasti kita pengen gitu. PDAM juga maju sebagai perusahaan milik daerah gitu. Tapi kan nggak begini caranya gitu loh. Dan sampai saat ini Bupati Indramayu Luki Hakim ini hari ini dia mulai ngantor nih. Ya nggak ada gitu keputusan konkret ataupun datang ke media mengatakan bahwa oke, nanti kita akan evaluasi perjalanan daripada PDAM Indramayu itu. Ini desakan publik udah semakin nyata loh. Kalau misalkan ini dibiarkan juga masyarakat juga bisa turun ke jalan dan lebih anarkis lagi ketika persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara baik-baik di parlemen, di DPRD Indramayu, dan kemudian di tataran kepala daerah Bupati Indramayu Luki Hakim. Mungkin kalian punya pendapat sendiri, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.